Halo anak-anak semua, di video ini Ibu akan memberikan sedikit penjelasan materi tentang pengantar akuntansi keuangan desa. Materi ini adalah materi di kelas 12 untuk semester genap. Sesuai dengan KD di semester genap ini yaitu menerapkan komputerisasi data akuntansi desa. Nah, sebelum kita masuk ke materi komputerisasi akuntansi desa atau aplikasi Siskudes, kita bahas dulu tentang desa. Nah, desa dan aplikasi Siskudes. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide ini, desa itu bisa dikatakan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah di mana desa itu berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga atau pemerintahan atau kepentingannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangannya sendiri. Hal ini sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Kemudian ada juga undang-undang yang mengatur tentang desa, yaitu Undang-Undang nomor 16 tahun 2014, di mana desa itu mendapatkan dropping dana langsung dari APBN. Sehingga desa di sini berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana APBN ini melalui aplikasi yang disebut dengan aplikasi Siskudes. Jadi, aplikasi Siskudes atau sistem keuangan desa ini memang khusus dibuat untuk desa dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana APBN ini dalam bentuk sebuah aplikasi. Aplikasi Siskudes ini dibuat oleh BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kemudian, di sini juga Ibu berikan sedikit perbedaan antara desa dan kelurahan. Ini hanya sedikit tambahan materi untuk anak-anak supaya lebih memahami bahwa antara desa dan kelurahan itu berbeda. Contohnya di sini adalah pemimpin desa itu disebut sebagai kepala desa, sedangkan kelurahannya itu adalah lurah. Kemudian status pemimpinnya juga beda, ada PNS dan non-PNS. Kemudian pengangkatan pemimpinnya juga kalau desa itu melalui pilkades, sedangkan kelurahan itu ditunjuk langsung oleh bupati atau wali kota. Kemudian yang penting di sini adalah sumber dananya. Perbedaan desa dengan kelurahan, di mana desa seperti yang Ibu sebutkan tadi itu mendapatkan atau sumber dananya itu berasal dari APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Sedangkan kelurahan itu sumber dananya adalah dari APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah. Kemudian Badan Perwakilan Desa disebut sebagai BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Nah, tugas BPD di sini diantaranya adalah membuat rancangan peraturan desa, kemudian BPD itu sebagai perwakilan masyarakat desa untuk menyalurkan aspirasi, kemudian merancang dan membentuk BUMDes atau badan usaha milik desa dan sebagainya. Sedangkan dewan atau badan perwakilan di kelurahan disebut sebagai DK atau Dewan Kelurahan. Ya, tugasnya kurang lebih sama, hanya saja kalau Dewan Kelurahan itu skupnya dia membantu lurah dalam menyelenggarakan pemerintahan kelurahan, menampung aspirasi warga kelurahan. Kemudian tugasnya yang lain adalah memberikan usul kepada lurah tentang penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan sebagainya. Nah, itu beberapa hal yang membedakan antara desa dengan kelurahan. Selanjutnya adalah dasar hukum.
Nah, dasar hukum yang mendasari standar pelaporan keuangan pemerintahan desa itu ada 3. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemudian PP Nomor 43 Tahun 2014, Junto PP 47 Tahun 2015. Ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Nah, sedangkan untuk kelurahan ini, karena kelurahan di sini merupakan unit pelaksana teknis dari kecamatan, sehingga dia merupakan bagian dari instansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan lah yang menjadi basis akuntansinya atau SAP yang diatur dalam PP nomor 71 tahun 2010, kemudian PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 238 tahun 2011 dan juga Permendagri nomor 64 tahun 2013. Nah, sampai di sana penjelasan tentang pengantar tentang desa sebelum kita masuk ke penjabaran aplikasi Siskudes. Nanti materi selanjutnya akan Ibu bagi ke dalam video yang kedua,